Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, semoga Anda bersama keluarga dimanapun Anda berada dalam keadaan baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan dan tim asuhan Indra Safri yang ikut di ajang Asian Games di Hangzhou yang akan berlangsung pada 22 September sampai 7 Oktober yang akan datang. Sudah harus bersiap-siap untuk melakoni laga pertama mereka di grup F menghadapi tim yang kuat, Korea Utara. Ini yang ada di belakang adalah hanya ilustrasi tim nasional Korea Utara ketika mereka tampil terakhir kali itu di ajang bergengsi Piala Dunia 2010. Dan kita tahu bersama Korea ini tim yang bagus kalau bicara dengan Korea Utara, karena pada 2014 Asian Games berlangsung di Seoul di Korea Selatan, mereka untuk cabang sepak bola melaju ke final. Dan dalam pertarungan ini antar saudara, karena Utara lawan Selatan, di babak final mereka kalah dari Korea Selatan, dan Korea Selatan merebut medali emas ketika itu. Dan Korea Selatan kita tahu bersama ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Asian Games pada 2018, Korea Selatan lagi-lagi mempertahankan apa yang mereka dapatkan di 4 tahun sebelumnya dan merebut medali emas. Karena mungkin teman-teman masih ingat final yang berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, mereka mengalahkan Jepang di babak final dengan 2-1 ya, Korea Selatan dengan gol mereka dari Lee Seong Soo dan juga dari Hwang Hee-chan dengan 2 asis luar biasa dibuat oleh kapten kesebelasan mereka, Son Heung-min. Dan sekarang Korea Selatan pasti tetap diunggulkan sebagai salah satu kandidat juara di Asian Games. Namun tim nasional Indonesia yang berada di grup F dalam undian itu berada dengan tetangga Korea Selatan, Korea Utara. Selain Korea Utara, ada China Taipei dan juga dengan Kirgistan. Nah, dengan pertandingan pertama melawan Korea kita harus tetap siap. Indra Safri sudah mengatakan kepada saya ketika kita berbincang-bincang, dia bilang tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua lawan tuh harus dihadapi, termasuk dengan Korea Utara sekalipun. Dan pertandingan pertama ini pertandingan yang menentukan, saya pikir. Kalau kita bisa tahan imbang aja Korea Utara, ini bagus bagi pasukan Indra Safri. Memang orang bisa mengatakan ini adalah misi yang berat, tetapi dalam sepak bola semua bisa terjadi. Dan jika kita melewatkan pertandingan pertama dengan tidak kalah, untuk 2 laga selanjutnya di grup F itu akan baik-baik saja. Dan kita bisa mengatasi Taiwan dan juga bisa mengatasi Kirgistan. Dalam jadwal itu, karena cabang sepak bola ini, walaupun pertandingan di Asian Games akan bermain di antara 22 sampai 7 Oktober, tapi sepak bola itu lebih cepat. 4 hari lebih cepat. Jadi tanggal 19 itu sudah main. Dan Indonesia tampil di tanggal 19 itu di grup F menghadapi Korea Utara. Ya, jadi jadwalnya itu. Setelah lawan Korea Utara, maka tim Indonesia ini harus berhadapan lagi dengan China Taipei atau Taiwan di 2 hari kemudian, itu pada tanggal 21. Ya. Nah, setelah tanggal 21 kita akan bertarung terakhir menghadapi Kirgistan. Kirgistan itu pada tanggal 23. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bisa menahan aja imbang Korea Utara, kemudian kita bisa menang melawan China Taipei atau Taiwan, wah ini peluang lolos sudah sangat terbuka. Dan katakan kita imbang lagi dengan Kirgistan ya, kalau menang lebih bagus. Kita bisa menjadi juara grup atau paling tidak runner up grup bersaing dengan Korea Utara. Karena sistem yang ada yang aturannya di Asian Games itu, dari 24 tim yang ada itu terbagi dalam 6 grup. Ada 5 grup itu berisikan 4 tim. Satu grup itu ada 3 tim. Dan kita bisa lolos, saya pikir ada di sini ya, untuk sebagai runner up. Karena kalau dengan dua tim setiap grup itu yang lolos, ya, karena peraturannya mengatakan juara dan runner up itu langsung lolos, ya. Dan ada 4 runner up terbaik, peringkat ketiga terbaik yang akan ikut untuk lolos sehingga ada di babak selanjutnya 16 besar. SEA Games ini hanya diikuti oleh 23 tim, 23 tim bukan 24, 23 tim, makanya ada satu grup yang hanya berisikan 3. Ya. Jadi kita akan lihat nantinya bagaimana
pertarungan yang akan terjadi di Asian Games. Apakah tim Indonesia ini akan bisa lolos? Tapi kalau dengan peraturan bahwa juara dan runner-up itu bisa lolos, saya pikir peluangnya ada ya. Dan Indra Safri juga sudah mengatakan bahwa peluang itu terbuka. Mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Apalagi kalau ada 4 tim yang menyusul lolos sebagai tim terbaik ya di peringkat ketiga. Jadi memang peluang kan sangat terbuka untuk bisa melaju sampai ke babak kedua. Ya, syukur-syukur kita bisa melaju. Dan saya pikir Indra Safri kan ini adalah pelatih yang bertangan dingin, karena kita tahu bersama beliau membawa tim U22 ini sukses di Kamboja dengan meraih medali emas, sesuatu yang tadinya sulit untuk dibayangkan, karena kita terakhir bisa mendapatkan medali emas itu pada tahun 91 di Manila. Ya. Dan akhirnya setelah menunggu 32 tahun di Kamboja kita bisa meraih di cabang sepak bola, cabang yang paling bergengsi, dan kita mengalahkan tim yang kuat seperti Thailand dalam sebuah pertandingan yang dramatis. Kita menang dengan 5-2, dan sebelumnya bahkan kita bisa mengalahkan juara bertahan seperti Vietnam di semifinal. Suatu hal yang luar biasa dilakukan oleh Indra Safri dan pasukannya. Makanya untuk ke Asian Games ini, sebagai bonus dari hasil yang gemilang di Kamboja itu, ini Indra Safri akan membawa mereka untuk menuju ke Asian Games di Hangzhou. Nah, pertandingan pertama itu melawan Korea Utara akan terjadi di Wenzhou Sports Center ya pada tanggal 19. Semoga ya itu anak-anak Indra Safri ini bisa membuat kejutan dalam pertandingan pertama. Nah, kombinasi ini akan dilakukan oleh Indra Safri dengan pemain-pemain U22 yang sukses itu mendapatkan medali emas di Kamboja. Dia akan bawa ditambah dengan tim U22, tim U20 ya, yang itu gagal ikut di Piala Dunia kemarin. Ya, itu kombinasi yang akan dia lakukan. Jadi memang ini suatu hal yang sangat baik di dalam regenerasi, karena mereka itu juga disiapkan untuk mungkin akan tampil di tim senior nanti di beberapa tahun ke depan. Bahkan masih bisa diandalkan oleh STY untuk pertandingan di tim U23 pada tahun selanjutnya. Jadi mereka, saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus dalam pikiran Indra Safri, bahwa dia perlu untuk membuat suatu kolaborasi yang bagus di antara tim U20 itu dan tim U22 yang sukses di Kamboja. Dan dia berharap banyak memang dengan kekuatan yang ada kita bisa terus melaju, bukan hanya menjadi pengembira di Asian Games ya, apalagi sampai tidak lolos, karena ini peluang ada ya. Walaupun ada Korea Utara yang kuat, tetapi dia bisa ambil di antara China Taipei dan Kyrgyzstan untuk bisa menang. Apalagi kan ada 3 pemain senior sesuai aturan yang bisa diambil atau dipakai oleh sebuah negara ikut di cabang sepak bola Asian Games. Nah, 3 pemain senior ini yang masih dipikirkan oleh Indra Safri. Kita akan bahas berikut kira-kira siapa-siapa. Ya, saya sudah akan coba berbicara dengan Indra Safri nantinya untuk bisa menentukan, karena banyak tentunya kalau pemain sudah di atas 24 tahun yang bisa direkrut untuk dibawa oleh Indra Safri. Ada yang mengatakan nggak usah lah, pemain-pemain muda aja yang dibawa, nggak usah ada senior. Tapi tentunya Indra Safri sebagai pelatih kepala punya pandangan yang lain. Bisa saja dia tidak membawa, bisa saja dia akan membawa dengan 3 pemain. Tapi semua akan ditentukan oleh Indra Safri. Ada komunikasi mungkin dengan Sintayong juga untuk berbicara. Ada beberapa pemain mungkin di U23 yang dia bisa ambil. Ya, semua bisa, masih terbuka semua pembicaraan itu. Yang penting kan Indra Safri sudah mengatakan kemarin bahwa dia ingin memberikan yang terbaik ya dengan tim sepak bola Indonesia yang hadir di Asian Games. Bukan cuma numpang lewat, karena harus betul-betul, walaupun tidak ada target yang diberikan oleh Ketua Umum Erick Thohir ya, ini kan tidak ada beban karena tidak diberikan target. Justru lebih bagus bagi Indra Safri dan pasukannya, karena dengan tidak ada beban ini mereka akan main nothing tulus dalam setiap pertandingan, dan semua pemain akan mengeluarkan kemampuan terbaik ketika berhadapan baik dengan Korea Utara, baik dengan Taiwan di pertandingan kedua, maupun dengan Kyrgyzstan di pertandingan terakhir. Jadi semoga tim Indra Safri ini bisa memberikan cerita yang manis di Asian Games Hangzhou pada 2023 ini. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.